Selamat malam, salam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan dalam acara ibadah kelompok doa gabungan yang terus kita laksanakan. Dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Dan sebelum kita memulai ibadah kita bersama-sama, terlebih dahulu kita memuji Tuhan yang saya ambil di dalam buku Kemenangan Iman pada nomor 273, berdekat padamu, ayat 1 sampai yang ketiga. 273. Yesuslah yang ku miliki, yang tiada tinggalkan. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Tuhan juga ku ikuti dalam sepanjang hidupan. Kesenangan dalam dunia bukan yang ku pintakan. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu. Dengan suka aku kerja, hanya tolong ya Tuhan. Pimpin terus lembah sengsara, menyeberang ribu lautan, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Berdekat padamu, berdekat padamu, lalu masuk pintu surga dan kekal serta Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan untuk seluruh jemaat kami telah melaksanakan setiap kegiatan kami satu hari lamanya. Kami tahu Tuhan telah memberi kekuatan, kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Itulah sebabnya kami datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama, walaupun kami melaksanakan itu di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus Kristus hadir dari awal akhirnya ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman pada nomor 238. 238 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Bersiap bernanti kedatangan Tuhan, dan kita memberi persembahan kita untuk Tuhan. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu, sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah menjadi sultan
jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengar lalan gegap, memperlaki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu dan lenyap, tetapi Yesus datanglah membalik peri tetap. Kelak anak insan duduklah di atas awan peri tetap, di dalam kebesarannya dipandang dunia. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengar lalan gegap, memperlaki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu, baik tilik tanda waktunya, bernanti beri teguh. Ketika nyata orang tak melainkan Bapa sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengar lalan gegap, memperlaki-laki datanglah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami merendahkan diri kami kepadamu, merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Hamba mohon Tuhan yang mempunyai firman ini, hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Tuhan. Dan kiranya apa yang akan hamba-Mu sampaikan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan kami muliakan, agungkan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, hamba serahkan dari awal akhirnya, kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Demikian juga kami sangat bersyukur, oleh karena Tuhan telah memberkati kami, dan kami telah memberi persembahan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, di dalam ayat pembacaan kita pada malam hari ini mengingatkan saya dan saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7, yang berkata sekali lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Di dalam bagian firman Tuhan ini berbicara tentang tinggallah di dalam aku dan firman-Ku. Artinya, ini merupakan suatu hal yang perlu kita praktekkan, lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menyampaikan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Di dalam ayat pembacaan ini saya mengajak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang mengajar kepada kita tentang mengapa doa itu penting bagi saya dan saudara-saudara. Doa itu sangat penting
mengapa doa itu sangat penting bagi kita? Karena jelas dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, mengajar kepada kita bahwa doa itu sangat penting bagi saya dan saudara. Alasan yang pertama, karena doa itu membuat hati dan pikiran kita tenang. Ketika kita menghadapi satu persoalan, ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, seringkali kita menjadi begitu khawatir dan tertekan. Mengapa? Karena hal-hal yang belum pernah kita pikirkan. Mungkin kita katakan ini tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tatkala kita menghadapi suatu persoalan, beban dalam hidup ini, sering kita menjadi begitu khawatir dan kita tertekan menghadapi semuanya. Kita khawatir dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Terlebih lagi jika masalah itu sulit menurut kita. Kita berkata bahwa masalah ini sulit kita hadapi. Pada saat itulah doa memberi suatu kesejukan bagi jiwa kita. Itulah sebabnya mengapa doa itu penting bagi saya dan saudara-saudara. Doa itu membuat hati dan pikiran kita tenang. Di dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7 berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup ini, tentunya ada rasa kekhawatiran dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 memberi suatu semangat dan dorongan kepada kita supaya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga. Tetapi kalau kita kembali kepada Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-25. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat 6, bagian A berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak dijelaskan di sini, tetapi tentang apapun juga. Dan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 berkata, bahwa janganlah kamu khawatir tentang hidup. Hidup yang ditekankan dalam Injil Matius ini adalah berbicara tentang segala kebutuhan dan keperluan kita. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, Alkitab berkata semua itu dibutuhkan orang. Semua ini dibutuhkan saya dan saudara-saudara. Tetapi bagaimanapun Alkitab mengajar kita pada malam hari ini. Mengapa doa itu penting? Mengapa kita berdoa? Dan mengapa itu penting? Doa membuat hati dan pikiran kita tenang. Tidak ada rasa khawatir lagi menghadapi segala sesuatu. Mengapa? Karena firman Tuhan, Filipi mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mengapa jangan khawatir? Dalam ayat pembacaan kita bersama-sama, di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Tinggallah dalam aku dan firman-Nya. Kita harus berharap, bersandar kepada Tuhan, percaya bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan, semua itu berasal daripada Tuhan. Dan itulah sebabnya firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali
bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagaimana kita dapat menerima? Apa yang kita kehendaki, kita minta kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat menerimanya? Jangan ada rasa khawatir di dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan karena Dia adalah sumber segala sesuatu. Berdoa bukan hanya agar kita mendapat apa yang kita minta. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita agar kita mendapat ketentraman hati dan pikiran kita. Membuat hati dan pikiran kita tenang. Bukan hanya kebutuhan, keperluan kita yang kita minta. Tetapi supaya tetap kita tegar dalam menjalani hidup ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa doa penting bagi saya? Mengapa kita perlu berdoa kepada Tuhan? Yang kedua, karena doa itu membuat iman kita semakin kuat. Doa membuat iman kita semakin kuat. Mengapa? Doa itu penting. Karena doa itu dapat menumbuhkan iman kita. Doa membuat kita mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Itulah sebabnya poin yang kedua ini membuat iman kita semakin kuat. Poin yang pertama mengingatkan kita persoalan apapun yang kita hadapi jangan khawatir dalam hidup ini. Dan saat kita menemukan persoalan beban masalah, iman itu membuat kita semakin kuat menghadapi segala sesuatu. Membuat kita mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Berbicara bahwa dikatakan di sana bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan dalam doa akan mendapat kekuatan baru daripadanya. Kita seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dikatakan dalam ayat ini. Dengan kekuatan sayapnya. Berlari pun mereka tidak akan lesu. Dan berjalan tidak akan lelah. Sebab mereka mendapatkan energi baru dari kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru dikatakan firman Tuhan. Mereka seumpamakan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari dan tidak akan lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu katakan firman Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, yang dapat kita lakukan adalah kita terus berdoa. Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, ketika kita menantikan Tuhan dalam kehidupan kita, perlu kita lakukan. Selama kita menantikan kedatangan Tuhan ini, kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ibadah, kelompok doa gabungan yang terus kita laksanakan. Walaupun kita berada di tempat kita masing-masing. Satu keyakinan iman saya dan saudara-saudara, ketika kita menantikan Tuhan dalam hidup kita, doa ini yang perlu kita lakukan. Terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kita ini ibaratnya sebuah baterai yang perlu dicas untuk mendapatkan energi baru. Nah, bagaimanakah kita mendapat kekuatan baru? Kita terus berharap kepada Tuhan. Membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mengapa doa itu penting bagi saya dan saudara? Doa itu membuat hati dan pikiran kita tetap tenang di dalam Tuhan. Yang kedua, doa itu membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan,
Haleluya. Amin. Kita berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Saya akan menyebut beberapa bahan doa untuk jemaat Tuhan. Yang pertama, kita mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam 3 hari, hitungan sampai 4 hari, kita melaksanakan setiap aktivitas kita. Dan kita tahu Tuhan menyertai memberkati jemaat Tuhan. Dan kita juga bersyukur oleh karena kita diberi kesempatan dan waktu untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama di tempat kita masing-masing. Sebagai bahan doa untuk kita terus dukung jemaat dalam berdoa untuk setiap aktivitas kita, pekerjaan, pelayanan, anak-anak kita yang menempuh pendidikan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan malam hari ini. Demikian juga kita berdoa untuk program pelayanan yang ada dalam jemaat kita, dan setiap seksi pelayanan, baik yang mengadakan ibadah secara tatap muka, demikian juga yang secara online, ya kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Demikian juga kita berdoa bersama-sama untuk staf pengembalaan, badan pengurus Jemaat, dan supaya Tuhan memberkati dan menolong. Demikian juga kita terus dukung dalam doa beberapa jemaat kita yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari penyakit yang mereka derita. Dan kita hanya memohon kepada Tuhan, dan apa yang Tuhan nyatakan terjadi, itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia ini, dan pemimpin bangsa kita, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah kota yang ada di Samarinda secara khusus. Kemudian kita terus dukung dalam doa untuk semua pekerja gereja Gema Injil secara umum, dimanapun berada, melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada mereka masing-masing. Organisasi Gereja Gema Injil Indonesia, dan kita terus dukung dalam doa kita, dari aras pusat sampai kepada jemaat lokal. Kemudian kita berdoa untuk tahun ini, ada beberapa gereja Gema Injil Indonesia, khususnya yang ada di daerah kota Samarinda, yang melaksanakan ibadah perayaan Natal. Dan tentunya dalam situasi kondisi yang seperti ini, kita hanya menyerahkan semua program ini kepada Tuhan. Secara khusus jemaat kita yang ada di tempat ini, ada beberapa sisi pelayanan yang memprogramkan melaksanakan ibadah perayaan Natal. Nah, ini beberapa bahan doa yang sempat saya sebut untuk kita. Kalau ada bahan doa dari Bapak Ibu, saudara-saudara, dan kita bersama-sama menyampaikan itu kepada Tuhan pada malam hari ini. Dan kita satu di dalam doa. Kami datang di hadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Bersyukur oleh karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan telah menyertai, memberkati jemaat Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Terima kasih atas semua anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Demikian juga kami bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik menyertai, menuntun ibadah kami bersama malam hari ini ya Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Dan kami bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa telah merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Hamba percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kiranya iman mereka semakin hari semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa, kami terus menyerahkan seluruh jemaat kami ada di tempat ini. Dalam mereka melaksanakan setiap aktivitas mereka, kami percaya Tuhan Allah yang menjadi pengharapan kami di atas segala-galanya, memberkati dan menolong jemaat Tuhan melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk program pelayanan yang ada dalam jemaat kami. Berdoa untuk badan pengurus jemaat staf pengembalaan, kami serahkan Tuhan Kau pakai urapi kami melaksanakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami masing-masing. Berdoa untuk setiap seksi pelayanan yang ada dalam jemaat kami, baik yang melaksanakan ibadah secara online dan offline. Kami serahkan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati.
Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami terus berdoa untuk program perayaan ibadah Natal yang akan dilaksanakan oleh setiap gereja, secara khusus GKI yang ada di kota Samarinda pada tahun ini. Dan kami mohon ikut campur tangan Tuhan menolong kami. Dan kiranya apa yang akan kami inginkan, kiranya semua itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa terus menyerahkan jemaat kami yang saat dalam penderitaan penyakit. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin, Ibu Rusnani Agung, Bapak Yohanes Sawan, Ibu Jaria, Ibu Setia Ningsih, Ibu Nuriah Daring, Bapak Pendeta Balang Ganang, Bapak Baruk Sablon, Ibu Ipi Laheng, Bapak Mio, dan mungkin ada jemaat Tuhan yang tidak hamba-Mu sebut nama mereka. Tetapi dengan iman kami percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu. Jamah beri kekuatan pemulihan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia. Dari Aras Pusat sampai kepada jemaat lokal. Kami percaya Tuhan Kau pakai urapi setiap pribadi, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dipercayakan melaksanakan tugas pelayanan ini. Terima kasih. Demikian juga kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Demikian juga pemerintah Kalimantan Timur, pemerintah kota yang ada di Samarinda. Kau pakai pemimpin kami dengan kekuatan, hikmat, kemampuan yang daripada Tuhan menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu pada malam hari ini. Oleh karena pertolongan Tuhan menyertai ibadah kami bersama-sama. Kami percaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menutup ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita. Salam.